Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Namira Azara yang akan membawakan acara Tabasam. Apa sih Tabasam itu? Tabasam adalah talk show bersama santri milenial. Pada tema kali ini yaitu nostalgia Atakova periode awal. Nah, kali ini kita bertemu dengan salah satu guru yang ada di Atakova nih, yaitu Bapak Ihsan. Halo Pak Ihsan, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi pemirsa, Pak Ihsan ini adalah salah satu guru yang ada di Asakova dari sejak awalnya Asakova berdiri hingga saat ini. Pak Ihsan, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sekarang masih bisa ngajar, masih bisa ngaji. Ya kesibukan biasa pada umumnya. Nggak ada kesibukan khusus. Pak Ihsan ini tinggal di Asakova atau pulang pergi ya Pak? Sampai hari ini masih pulang pergi, Senin sampai hari Kamis di Asakova, hari lainnya Jumat sampai Ahad di Cikarang. Oke Pak, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Ihsan yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara Tabasam kali ini. Sama-sama. Pak Ihsan, saya mau nanya nih, tahun berapa sih Bapak pertama kali ke Asakova dan pada saat Bapak kesini tuh bagaimana kondisi Asakova itu? Kurang lebih tahun 2013. Jadi waktu itu akhir tahun ajaran 2012 ada informasi bahwa Buya Said ingin membuat pesantren di Jakarta. Alhamdulillah saya termasuk yang dihubungin oleh teman-teman alumni Lirboyo sehingga diajak gabung untuk bersama-sama khidmah di Atakova. Waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Mei, seingat saya kurang lebih bulan Mei, kita nyusun kurikulum, kita nyusun beberapa sistem yang akan diterapkan selama di Atakova. Dari Buya Said hanya minta para santri bisa punya tabungan hafalan, bisa membaca kitab, dan bisa berbahasa asing dengan lancar, dengan komunikasi yang bagus. Akhirnya waktu itu 3 permintaan dari Buya Said itulah yang menjadi landasan kita menyusun kurikulum, bahwa kurikulum di Asakova itu mengandalkan atau mengutamakan kitab kuning, mengutamakan Al-Quran dan bahasa asing. Alhamdulillah setelah semua itu tersusun, kita baru mulai mencari santri gitu. Jadi waktu itu bangunannya hanya sebatas kelas, beberapa lokal, guru-gurunya yang siap khidmah sudah ada, hanya santrinya yang belum ada gitu. Jadi setelah semuanya siap, kita berusaha nyari santri, tapi karena waktu itu sudah mepet tahun ajaran baru 2013, ada wacana untuk diundur biar ada waktu untuk mencari santri sebanyak-banyaknya. Tapi karena semangat untuk khidmah kepada ilmunya luar biasa, beliau Buya Said menghendaki tahun itu untuk langsung dimulai. Akhirnya disiasati dengan mempromosikan ke Kempek, karena secara jaringan beliau masih zuriyah Kempek. Dari alumni-alumni atau lulusan sanawiyah yang di Kempek ditawarkan untuk masuk di Atakova. Waktu itu kurang lebih ada 4 orang dari Kempek. Nah, karena jumlah 4 orang itu sangat minim, maka dari Buya Said mengajak masyarakat sekitar Cirebon, Indramayu untuk belajar bersama di Atakova. Dan kebetulan beliau punya hubungan baik dengan salah satu tokoh di Kerangkeng, sehingga santri awal Atakova itu didominasi oleh putra-putri dari Kerangkeng.
Itu awalnya. Jadi waktu Pak Ihsan pertama kesini tuh emang hanya ada kelas ya Pak? Belum ada bangunan aula yang sekarang saat ini? Iya. Jadi ini kalau cerita pertama ini tragis sebenarnya. Jadi saya datang ke Asakova pertama, itu ada 4 orang yang saya masih ingat itu, yang hari ini masih ada Pak Arif. Jadi waktu itu saya, Pak Arif, dan beberapa orang yang sudah tidak ada, 4 orang, 2 orang lagi nggak ada. Itu harus bersihin lokal dulu agar lebih layak dilihat, agar lebih layak ditempatin, karena bangunan itu baru selesai dikerjain, baru selesai dicat, baru selesai lantai itu baru selesai di keramik. Jadi lantai masih kuning karena memang bekas tanah urukan. Tanah urukan itu maksudnya tanah merah yang keramiknya tadi warna putih jadi agak kemerahan karena kena tanah urukan warna merah itu. Kita bersihin keramik dulu, pokoknya kita berupaya biar gedung itu nampak lebih layak untuk digunakan. Dan semuanya itu alhamdulillah karena semangatnya tinggi, khidmah kita untuk ke Buya Said dan ke ilmu luar biasa, itu semuanya nggak pernah jadi beban. Kita enjoy aja ngejalaninnya. Pak, saya mau nanya nih, ada nggak sih cerita menarik yang menurut Bapak itu sangat-sangat berkesan bagi Bapak di Asakova ini? Kalau boleh tahu, ceritain dong Pak ke penonton-penonton yang ada di sini. Ya, jadi ini buat kalau yang santri-santri belum punya pengalaman pesantren mungkin agak ini, tapi kalau yang sudah biasa di pesantren mungkin hal biasa. Jadi di asrama itu biasanya santri putri yang dalam posisi haid itu sering ada gangguan-gangguan. Ya biasalah, kita kan juga hidup tidak hanya makhluk yang nyata, ada makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung juga. Sehingga ada kejadian-kejadian. Nah, jadi yang sering mengalami malah laki-laki, karena kalau laki-laki tenaganya juga kuat. Jadi kalau sering kesurupan, sering ini ya udah hal biasa. Jadi intinya Asakova ini dulu kebun rawa, tidak ditempati oleh manusia. Begitu dibangun lokal kelas, akhirnya mereka yang menempati lahan itu sebelumnya merasa terganggu, jadi balas dendam mungkin. Yaitu jadi banyak santri-santri yang kesurupan, banyak santri-santri yang ngelihat penampakan diganggu dan sebagainya. Itu yang terjadi di awal-awal Asakova. Oke, Pak Ihsan, terima kasih atas ceritanya ya. Menurut Bapak, tahun terbaik di Asakova itu tahun berapa sih Pak? Tahun terbaik, kalau saya pribadi tahun terbaik itu tahun 2014. Kenapa tuh Pak, kalau boleh tahu alasannya tahun 2014 menjadi tahun terbaik di Asakova? Jadi tahun 2014 itu ada ada insiden. Waktu itu santri-santri angkatan pertama, karena memang waktu itu jumlah santrinya masih sedikit. Jadi jumlah santri di Asakova pertama itu sekitar 30-an. Nah, jumlah santri 30 itu sudah seperti keluarga yang satu sama lain saling merasakan. Kalau ada teman atau ada guru yang kesulitan langsung dibantu. Saya dulu sering kalau ada motor guru kotor dikit dicuciin. Kalau lagi main hujan-hujanan, saya main hujan-hujanan bareng santri. Jadi pada masa itu lebih kepada ikatan keluarga yang luar biasa saya rasain. Nah, untuk tahun 2014 itu ada acara syukuran cucunya Buya Said. Waktu itu Buya minta para santri ikut mendoakan cucu beliau. Diangkut menggunakan mobil. Nah, terjadi insiden kecelakaan waktu itu di depan perumahan Matoa. Saya kebetulan termasuk yang paling parah dari kecelakaan itu. Hampir semua muka saya kena pecahan kaca mobil dan sempat dirawat. Nah, kenapa tahun itu saya anggap tahun terbaik? Karena pada tahun itu saya merasakan bagaimana
melihat Buya bukan hanya sebagai guru tapi juga sebagai orang tua. Bu Nisrin, Bu Nyai kita tidak hanya sebagai pengasuh tapi juga sebagai kakak, sebagai ibu yang perhatian. Isan udah makan belum? Isan obatnya apa? Udah ada yang habis belum? Itu luar biasa. Maka dari ikatan keluarga itu yang saya rasakan membuat saya di Asaqofah ini bukan hanya hubungan guru kepada murid, pengasuh kepada santri atau atasan kepada bawahan, tapi lebih kepada hubungan keluarga, kakak dengan adiknya, orang tua dengan anaknya. Itu yang saya rasain. Oke, wah sangat menarik ya ceritanya. Ada nggak sih Pak perbedaan dari awal kali Asaqofah berdiri sampai tahun ini tuh, ada nggak perbedaan yang Bapak rasain? Wah, banyak. Kalau perbedaan di Asaqofah itu luar biasa banyak. Yang saya rasain itu kurang lebih ada 4. Dulu nyari santri itu sampai diobral gratis, masuk Asaqofah gratis. Bahkan dapat seragam, dapat kitab, dapat buku paket, semuanya gratis. Itu nggak ada yang mau. Jadi udah diobrol habis-habisan, masih nggak ada yang mau daftar. Itu yang pertama. Dulu nyari santri susah, sekarang nolak-nolak santri. Jadi banyak yang daftar, yang diterima hanya sebagian kecil. Yang kedua, gedung. Dulu di Asaqofah itu musola sama kelas berdampingan, sama asrama berdampingan. Karena lokal itu ya cuman itu aja. Jadi ya mandi di situ, ya tidur di situ, ya sholat di situ, ya belajar di situ. Dan alhamdulillah dengan bifadlillah, dengan karunia Allah sekarang udah punya aula, udah punya masjid yang luar biasa besar, udah punya lokal kelas asrama dan sebagainya. Itu yang dari segi fisik. Yang ketiga yang saya rasain perkembangannya itu dari segi manajemen. Saya nggak begitu tahu masalah manajemen, biar nanti ada yang lebih berwenang. Lebih rapih yang jelas. Kalau dulu itu ala santri tradisional, ala santri salaf. Jadi ngajar di Asaqofah itu nggak ada kurikulum, nggak ada apa-apa. Pokoknya ngajar ya ngajar. Sama seperti kiai di kampung-kampung ngajarin santri ya ngajar santri aja. Nggak ada ulangan, nggak ada rapot, nggak ada ini kan. Tapi karena kita udah zaman modern, juga punya kerjasama dengan Kemenak, sehingga itu menjadi tuntutan yang harus dikerjain. Yang terakhir yang saya rasain yang luar biasa itu dari kedisiplinannya, kedisiplinan santri. Jadi saya merasakan luar biasa. Kalau dulu itu saya sampai bikin aturan santri yang sholatnya tidak berjamaah didenda. Nah, itu pun masih ada yang rela bayar denda karena ketinggalan jamaah. Kalau sekarang alhamdulillah sholat jamaahnya rajin, bahkan pakai baju putih semuanya, kelihatan rapi di masjid. Alhamdulillah, itu kedisiplinan yang saya rasain meningkat dibandingkan tahun-tahun awal di Asaqofah. Oke, Pak Ihsan, terima kasih. Berarti sejak awal Asaqofah hingga saat ini mengalami perkembangan ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa, dari awal mula Asaqofah berdiri hingga sekarang banyak sekali perbedaan. Dan perbedaannya itu alhamdulillah perbedaan yang jauh lebih baik ya Pak? Betul. Nah, jadi yayasan pun bisa berkembang menjadi lebih baik. Sebagaimana halnya diri kita sendiri juga harus berkembang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pak, saya mau nanya lagi nih. Menurut Bapak, dari yang Bapak saksikan dari awal sampai saat ini, apa poin yang paling menarik menurut Bapak di Asaqofah yang bisa menjadikan lembaga ini besar, Pak? Iya. Kalau saya melihat ada 2. Yang pertama, keberadaan Asaqofah di ibu kota ini punya perbedaan yang menjadi ciri khas Asaqofah dibandingkan sekolah lain di ibu kota, di pesantren lain di ibu kota. Yang pertama, ciri khasnya itu akhlak. Kalau di Asaqofah itu berasa tinggal di Jawa.
Dari bahasanya bahasa Jawa, dari gaya santrinya ketika ada guru lewat itu udah seperti kayak pesantren-pesantren di Jawa pada umumnya, kayak di Lirboyo, kayak di Pelosok, kayak di ya pada umumnya lah. Nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta umumnya itu ketika ada guru atau ada santri melihat gurunya ya biasa. Tapi kalau di Asakofa itu berasa di luar ibu kota. Itu yang pertama. Dan saya yakin semua orang tua, semua wali santri ingin anaknya punya akhlak, ingin anaknya punya etika yang baik. Itu modal buat di masyarakat. Yang kedua yang saya yakin menjadi bekal positif Asakofa di masa yang akan datang. Asakofa ini itu tadi punya satu karakter yang tidak dimiliki oleh tempat lain, yaitu karakter kekeluargaannya. Jadi kalau di Asakofa itu biasa guru ngobrol cerita masalah pribadi atau ada kendala, itu udah biasa kalau di Asakofa ini. Itu poin kekeluargaan yang saya yakin dengan nilai-nilai kekeluargaan yang sudah terbangun di Asakofa, kalau ini masih terus terjaga maka akan terus akan terus berkembang. Karena naluri keluarga, kalau santri sudah menjadi anak, pengasuh sudah menjadi orang tua, sejauh apapun anak dari orang tua pasti tempat terbaik, tempat ternyaman adalah di dekat orang tua. Begitupun yang saya rasain. Saya pernah keluar dari Asakofa, pernah izin sama Bunyai beberapa tahun di Asakofa. Hampir 2 tahun saya izin, tidak ikut ngabi di Asakofa. Tapi begitu saya keluar, saya merasa ada yang hilang. Saya merasa kehilangan keluarga, saya merasa ada keluarga saya yang selama ini saya rasain hilang. Makanya ketika saya balik ke Asakofa lagi, saya menemukan itu. Jadi poin kekeluargaan itu menjadi nilai berharga untuk Asakofa di masa depan. Masya Allah ya. Walaupun Asakofa ini berada di tengah kota Jakarta, tetapi akhlak-akhlak santri yang ada di sini tuh seperti di pondok-pondok Jawa. Sangat-sangat takdim kepada guru ya Pak. Betul. Oke Pak Ihsan, baik. Terima kasih atas semua pemaparan mengenai Asakofa ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Oke pemirsa, karena tadi kita sudah ngobrol banyak nih dengan Pak Ihsan dan sudah cukup lama juga. Mungkin saya akan akhiri episode perdana Tabasam kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus menonton Tabasam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.